alaihi wasallam. Dengan senantiasa kita selalu membaca salawatnya Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat kita yang kita baca walaupun sedikit bisa membawakan satu keberkahan, ya, menurunkan rahmat, ya, menjadikan kesempurnaan dalam majelis taklim kita. Allahumma amin. Alhamdulillah kita masih fi bayani dhimmi dunya wa zawaliha, ya, menerangkan tentang masalah, ya, rendahnya dunia dan kehancurannya dunia tersebut, ya, nilainya di sisi Allah Ta'ala. Qala Isa alaihi salam, bersabda ini Nabi Isa alaihi salam. Jadi sabdanya Nabi Isa alaihissalam ini termaktub di dalam kitab Injil, ya, ya, nabinya Bani Israel, tapi termaktub dalam kitab Al-Quran, ya, di sini. Qala Nabi Isa alaihissalam, qala Isa alaihissalam, putra Maryam. Ad-dunya salah satu ayyamin yamu unasin qad madha ma biyadika minhu syai'un wa yawma ghadin la tadari atudrikuhu amla wa yawma anta fihi faghtanimhu wa dunya salah satu saatin, kata Nabi Isa alaihissalam tersebut, ya, dan ad-dunya salah satu, dunia itu, kata beliau tersebut, dunia itu ada 3 macam dunia, nah, ya. Jadi sesungguhnya dunia itu ada 3, ya, dunia yang bagaimana, ya. Yang pertama, dunia itu ada 3 macam hari. Itu ayyami yamun unasin, yang pertama hari kemarin yang telah berlalu. Dunia itu ada 3 hari. Yang pertama hari kemarin yang sudah berlalu. Yang sudah berlalu kita tidak bisa apa-apa. Kejadian sudah berlalu dah. Kalau seandainya waktu bisa kita putar, mungkin kita akan memutar balik waktu itu menjadi muda semuanya. Yang tua-tua menginginkan waktu kembali muda. Ada, ya. Tapi hal semacam itu tidak bakalan pernah terjadi lagi. Ya, kata Nabi Isa alaihissalam itu dunia itu ada 3 hari. Yang pertama itu kemarin, yang pertama itu hari kemarin yang sudah berlalu. Ia tidak akan kembali lagi. Ya. Dan semuanya itu kamu tidak bakalan lagi dapat melakukan sesuatu pun pada hari yang telah berlalu. Kita tidak bisa kuasa lagi untuk melaksanakan lagi kejadian yang sudah berlalu. Hari-hari yang sudah, Jumat depan, hari Sabtu yang sudah lalu itu tidak seperti hari Sabtu yang ini, yang sudah lewat. Berarti kita sudah melewati hari-hari yang lalu itu, ya. Ini Nabi Isa yang berkata. Jadi kita sudah, kejadian yang lalu-lalu itu sudah tinggal kenangan, tidak kenangan, ya. Nostalgia yang dulu-dulu sudah tinggal kenangan lagi dah, ya, sudah tinggal kenangan. Yang pertama. Yang keduanya, ya, wa yawma ghadin la tadari atadrikuhu amla, ya, hari besok. Yang pertama hari yang sudah lalu, yang kedua hari besok. Ya, hari besok itu kita semuanya tidak akan tahu lagi apakah dapat berjumpa dengan hari besok atau enggak. Atau dari kita bisa menjanjikan pada hari besok
bahwa kita akan bisa berjumpa lagi seperti ini? Bisa tidak kita menjanjikan? Kita tidak bisa menjanjikannya. Kemarin sidak baru bertegur sapa dengan aku pakai sepeda. Tidak tahunya, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Udah baru semalam kita bersapa. Tidak tahunya sekarang udah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita tidak bisa menentukan hari besok kita selamat atau masih dalam keadaan hidup kita. Ya, ini hari itu, hari yang akan datang tersebut. Yang ketiganya itu wa yaumun anta fihi faqtanim. Yang ketiganya hari ini, ya, hari sekarang ini, yang mana, ya enggak, yang mana tersebut kita itu masih dalam keadaan sekarang ini, ya. Maka manfaatkanlah secara optimal hari ini tersebut. Diberi hari ini kesempatan, Allah Ta'ala berarti memberikan kesempatan pada hari ini. Maka gunakanlah hari pada waktu ini yang diberi kesempatan sebaik mungkin. Karena kita tidak bisa menunggu dan kita itu tidak bisa menterka, tidak kita bisa mengarang, tidak bisa kita itu memprediksikan bahwa besok kita akan hidup kembali. Hari ini gunakanlah yang sebaik mungkin, yang optimal, sebagus mungkin. Mumpung masih diberi kesempatan hidup oleh Allah Ta'ala pada hari ini, gunakanlah sebaik mungkin untuk ibadah, untuk menolong orang, untuk bersedekah, untuk baca Quran, untuk puasa, ya, untuk mengabdikan diri kepada orang tua. Gunakan sebagian, karena masih diberi kesempatannya. Kita tidak bisa memprediksikan bahwa hari depan besok tersebut belum tentu kita hidup kembali. Ya, ini kata Nabi Isa alaihissalam. Terus kata Nabi Isa lagi yang masih berkaitan, wad dunya salah satu saatin. Dunia itu ada 3 masa. Yang tadi itu ada 3 hari. Hari yang sudah lampau, hari besok, dengan hari sekarang. Ya. Terus kata Nabi Isa lagi, dunia itu ada 3 masa, 3 waktu. Yang pertama, saatun madot, waktu, ya enggak, waktu yang sudah lampau. Waktu yang sudah lampau, umur kita yang kita gunakan, waktu-waktu yang sudah lampau itu kita itu tidak bisa mutar balik lagi waktu itu. Waktu kita masih muda, masih kuat, masih sehat, masih bugar, masih mampu lari maraton itu 1000 km masih mampu. Dah tua, jangankan 1000 km, 100 meter saja pun sudah tengap-ngap. Ya, sudah capek, sudah letih. Ya, dah. Lari pun istilah dulu mungkin kalau kita lari seperti kancil itu larinya cepat. Dah tua ini seperti kura-kura dah ini. Nah, tegutuk. Cepat bah mak, pak, lama gak? Kata orang tua, kau ini belum merasakannya itu. Aku sudah pernah muda, lari cepat dibandingkan kau ini. Dah tua kan nih. Tapi sudah kata orang anak ini, oh lama gak pak berjalannya tuh. Udah tahunya itu. Kan biasa gitu. Nah, itu waktu yang sudah lalu. Kita tidak bisa berbuat apa-apa waktu-waktu itu. Hari-hari dulu kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau hari-harinya dulu itu dibuat kita berbuat baik, mungkin masih terkenang kebaikan-kebaikan. Waktu-waktu dulu, waktu-waktu muda, kita ibadahnya kuat, mesti makin berbuat baik, mesti makin terkenang kebaikan-kebaikan tersebut terhadap orang lain, bisa membawakan manfaat kepada orang. Tapi kalau kita itu berbuat yang enggak, terkenang hanyalah perbuatan-perbuatan buruk yang dikenang orang. Waktu-waktu dulu, ya. Setelah itu baru kata Nabi Isa lagi, ya yang mulai saatun wa sa'atun latadri am tudrikahu amla.
Yang keduanya, saat yang akan datang. Ya, saat yang akan datang kita tidak bisa memprediksikan bahwa nanti jam besok kita itu masih hidup lagi. Masa yang akan datang itu kita akan hidup lagi. Atau kita akan bercengkraman seperti gini bersundakura. Jamaah. Tidak bisa memprediksikan kita itu. Ya, waktu-waktu yang datang. Apakah kamu dapat menjumpai atau tidak? Sewaktu yang akan datang itu kita bisa memprediksikan bahwa nanti besok, waktu besok, jam hari ini pada subuh ini mungkin kita itu bisa berjumpa seperti ini lagi? Tidak bisa. Mungkin ada kesibukan yang lain dan lain sebagainya. Tidak, tahu-tahu sakit tiba-tiba dan lain sebagainya. Kita tidak bisa memprediksikan. Terus yang ketiganya, ya, wa yaumu anta wasa'atun la wasa'atun anta fihi faktanimha, katanya. Yang ketiganya, saat, waktu, jam di mana kamu sekarang berada, di mana kita sekarang berada. Waktu subuh ini kita berada. Maka gunakanlah waktu tersebut dengan optimal, artinya dengan sebaik mungkin. Berikan kesempatan ini Allah Ta'ala, waktu ini, subuh ini, hari ini, hari Sabtu, subuh ini, waktu jam sekian, Allah Ta'ala berikan kesempatan kamu untuk beribadah, kesempatan untuk kamu berjuang, waktu-waktu kamu untuk berjuang. Gunakanlah sebaik mungkin. Jangan kau sia-siakan waktu tersebut. Jangan kau sia-siakan hari yang sudah ditentukan oleh Allah Ta'ala tersebut. Jangan kau sia-siakan. Ya. Dan pada hakikatnya katanya, yang kamu miliki hanyalah saat di mana kamu berada sekarang. Ya, hari ini sekarang. Hakikatnya yang kita miliki ini hari ini. Jam ini kita miliki. Entah jam-jam depan itu ke depan tersebut belum tentu waktu ini mungkin lepas ini tersebut kita masih hidup dalam keadaan sehat, bukan. Tidak tahu nanti 2-3 jam kemudian belum tentu kita ada apa. Ya, kita tidak bisa menentukan. Ya, kita tidak bisa menentukan. Apakah kita masih dalam keadaan sehat, masih dalam keadaan baik-baik dan lain sebagainya. Tidak tahu kita. Ya, nanti waktu dulu, waktu di mana yang akan datang tersebut kita tidak bisa memprediksikan. Waktu sekarang kita, inilah yang kita miliki tersebut, jam inilah yang itu yang kita miliki ini, kesempatan kita menggunakannya. Setelah itu, maka gunakanlah kebaikan-kebaikan pada waktu hari ini tersebut. Ya. Karena kematian itu bisa saja datang menjemput dari saat ke saat, dari waktu ke waktu. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Ya. Tatkala datang ajal tersebut, kita tidak bisa mengundurkan waktu atau memajukan waktu. Ya, tidak bisa kita. Waktu yang kita miliki inilah yang sehakikatnya kita miliki, inilah waktu yang diberi kesempatannya hari ini. Terus ini ya, kata Nabi Isa alaihissalam lagi, dunia juga ada 3 nafas. Dunia salah satu nafasin, angfasin, ya. Dunia salah satu angfasin. Dunia juga ada 3 nafas. Artinya 3 kehidupan. Kata Nabi Isa, dunia itu ada 3 kehidupan. Yang pertama, kehidupan yang pertama itu tersebut, ya, nafsu madha, ya, amilta fihi ma amilta, amilat. Waktu apa itu nafas yang dulu, yang sudah lampau. Kehidupan yang sudah lampau. Dulu kita masih hidup ya, masih muda, hidup sehat, walafiat dan lain sebagainya. Nyaman, kita sudah kehidupan yang lalu sudah kita lalui dah.
Hari yang lalu sudah kita lalui, waktu yang lalu sudah kita lalui, tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Toh seandainya kita bisa merubah waktu dan hidup, ya, saat atau hari yang lalu, mungkin kita akan bisa merubah. Di mana kita itu berubah dalam keadaan sehat dan juga dalam keadaan bahagia dan lain sebagainya. Di situ, ya. Setelah itu yang pertama, ya, nafas kehidupan yang sudah lampau, yang mana kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Terus yang kedua, wa nafsu la tadariku amla. Ya. Yang keduanya tersebut nafas atau kehidupan yang mana tersebut datang tidak kamu ketahui apakah kamu dapat menjumpai hidup lagi atau tidak. Besok kita akan bisa menjamin kehidupan kita? Tidak juga. Waktu kita, hari kita, hari ini hari Sabtu, kita bisa memprediksikan bahwa kita hari Sabtu depan akan hidup kembali, akan bahagia dan lain sebagainya? Tidak juga. Ya, kehidupan kita tersebut. Jadi sudah disita, maka gunakanlah, ya, hidup tersebut. Dan yang ketiganya tersebut, ya, yang ketiganya tersebut, wa nafsu anta fihi falasta. Kehidupan sekarang. Kehidupan sekarang. Yang hakikatnya kehidupan sekarang lah, itulah yang kamu miliki. Kesempatan waktu diberi Allah Ta'ala, ya, ada hari diberi Allah Ta'ala. Pada hari ini kita masih hidup, kehidupan Allah Ta'ala berikan pada hari ini, sehingga kita bisa masih berkumpul di masjid, masih bisa berjamaah, masih bertakliman kembali. Kita bisa mengirakah hari depan kita bakal akan bisa takliman kembali? Tidak bisa. Ya, maka gunakanlah kehidupan, waktu, hari sekarang yang Allah Ta'ala berikan dengan optimal, dengan sebaik mungkin. Ya, orang yang pintar itu orang yang bisa mengatur waktunya, mengatur harinya, mengatur kehidupannya untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk meraih dalam kehidupan akhiratnya tersebut. Setelah itu apa? Dan nafas di mana kita berada, kamu hanya memiliki satu kehidupan. Ini satu kehidupan. Tidak hari dan tidak pula saat. Tidak hari, tidak pula, tidak juga waktu, tidak juga tidak juga hari, bulan dan lain sebagainya. Tidak juga waktu, tidak juga pada kehidupan ini tersebut. Tidak bisa kita. Oleh sebab itulah, bersegeralah pada ketaatan dalam nafas di mana kamu berada sekarang. Sebelum nafas itu berlalu, sebelum nyawa dicabut oleh Allah Ta'ala, gunakan semaksimal mungkin. Sebelum waktu dan hari dicabut oleh Allah Ta'ala, maka gunakanlah kesempatan hidup, kesempatan waktu ada, kesempatan hari, di mana hari sekarang tersebut Allah Ta'ala berikan kesempatan, ya. Dan bergegaslah pada taubat. Laksanakan taubat kepada Allah Ta'ala sebelum kamu mati, ya, sebelum kita mati. Bisa jadi pada kehidupan depan tersebut, kehidupan yang akan datang, apa hari depan, hari lusa yang akan datang tersebut, kita sudah tidak tahu. Kedua itu kamu mati. Kedua itu kita kemudian kita mati, tidak tahu. Amal yang lebih utama adalah katanya, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wa afdalu a'mali hifdzul awqati ingdal anfasi fa in ma dayya'a waqtuhu dayya'ahu umrohu. Wa afdalul a'mali, lebih utamanya amal, beramal itu hifdzul awqati, menjaga waktu-waktu yang diberi oleh Allah Ta'ala. Ya, jangan digunakan waktu, hari, jam, ya, kehidupan kita
Gunakan yang tidak. Jagalah waktu itu. Karena sebaik-baiknya orang tersebut itu, sebagus-bagusnya orang menjaga waktu-waktu yang Allah Ta'ala berikan tersebut. Jangan gunakan yang tidak baik di situ. Ya. Aindal angfasil fa innaman dayya'a waqtahu dayya'a umrohu. Di waktu kita itu masih bernapas, gunakan sebaik mungkin. Fa innaman dayya'a, maka sesungguhnya orang yang menyia-nyiakan waktunya, dayya'ahu umrohu, maka dia termasuk menyia-nyiakan waktu atau umurnya. Orang yang menyia-nyiakan waktu hidupnya, harinya disia-siakan untuk kemaksiatan, waktunya hanya untuk mengangguran terus, untuk tidak beribadah kepada Allah Ta'ala, itulah orang yang menyia-nyiakan umurnya. Umurnya disia-siakan sembarangan, padahal diberi umur panjang. Padahal nanti ditanyakan, umur sekian kamu berbuat baik, umur sekian kamu berbuat jahat. Ternyata kejahatannya itu, umurnya itu melebihi dari umur kebajikan tersebut. Itulah sebabnya kita itu. Maka itulah Allah Subhanahu wa taala menguatkan di dalam surat Al-Asr, wal asri. Ini Nabi Isa yang bersabda. Allah Ta'ala menguatkan wal asri innal insana lafi khusrin. Ditunjukkan kepada Nabi Muhammad SAW, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk para umatnya. Muhammad, dulu Nabi Isa, istilahkan kata-katanya gini, Muhammad, dulu Isa itu berkata begini, hari, kehidupan, waktu, itu sudah diungkapkan oleh Nabi Isa di dalam kitab Injil. Sekarang dalam kitab Al-Qur'annya, kesempurnaannya wal asri innal insana lafi khusrin. Demi waktu yang sudah beredar, yang sudah kita lampaui atau yang belum kita lampaui, bahkan yang waktu kita gunakan tersebut itu. Innal insana lafi khusrin, dikuatkan dengan istilah huruf taukid tersebut inna, yang artinya sesungguhnya, bahwa manusia itu dalam keadaan rugi benar, karena tidak bisa menggunakan kesempatan, tidak bisa menggunakan waktunya sebaik mungkin. Hanya dibuat untuk maksiat, kemungkaran dan lain sebagainya. Waktunya itu sia-sia. Orang Jawa mengatakan muspro itu istilah sangat sia-sia sekali. Ya, ada itu akan ditanyai oleh Allah Ta'ala. Kecuali illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Kecuali orang-orang yang beramal soleh, beriman dan beramal soleh. Ingat, kalau kita itu beramal soleh, tidak beriman kepada Allah, maka amal solehnya itu tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Syarat pertama, amal soleh kita itu mau diterima oleh Allah Ta'ala, pertama harus beriman. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Ya ayyuhalladzina amanu wa amilus sholihat. Pasti itu. Beriman dulu kepada Allah Ta'ala. Kita segala sesuatunya kalau beramal baik pasti akan diterima. Kadar keikhlasan kita pasti akan diterima kalau kita beriman. Tetapinya kalau kita itu tidak beriman kepada Allah Ta'ala, walaupun kita berbuat baik, apapun kebaikan kita tidak akan diterima oleh Allah Ta'ala. Mungkin diterima oleh masyarakat, tapi Allah Ta'ala tidak terima. Begitu. Syaratnya harus beriman dulu. Terlebih dulu beriman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang menyia-nyiakan waktu, harinya, termasuk menyia-nyiakan umurnya tersebut. Makanya kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, igtanim. Wafi, ini hadis ini tersebut diambil dari kitab Tanbihul Ghafilin, tambih ya, di dalam kitab tambih. Wafil khabari, dan diceritakan di dalam hadis lagi, ani Nabi alaihi salatu wasalam anau qala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, anahu li rajuli wa huwa ya'iduhu igtanim. Seorang laki-laki yang ini selain disebutkan dalam hadis itu,
beliau tersebut memberikan nasihat ya'idzuhu kepada seorang laki-laki. Allah Ta'ala Nabi Muhammad SAW memberikan nasihat kepada seorang laki-laki. Ya, tapi istilahnya itu berikan, misalnya jangan duduk. Kamu beri nasihat begini ini. Tapi hadis tersebut berlaku untuk para umatnya. Ya, untuk semuanya umatnya tersebut. Ya, di situ. Igtanim khamsun khamsan qabla khamsin ya. Jagalah apa? 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara tersebut. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suruh menjaga 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara, ya. Kalau sudah kita datang 5 perkara, maka kita itu harus konsekuen benar, jaga benar-benar. Ini termasuk dalam waktu tersebut. Yang pertama, syababaka qabla haramika. Waktu mudamu sebelum tuamu. Jaga waktu mudamu. Artinya dalam waktu muda diusahakan untuk semangat beribadah, semangat belajar, semangat terutama mendekatkan diri. Kalau waktu mudanya itu malas-malasan, jangan harap itu waktu tuanya itu bisa sungguh-sungguh. Karena kita penilaian kita tersebut, seorang yang mau sukses itu adalah waktu mudanya itu belajar sungguh-sungguh. Ya, sungguh-sungguh. Mengharap ridha Allah dan mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau waktu mudanya itu kita sia-siakan hanya untuk apa? Paling jadi sampah masyarakat. Ya, tidak ada guna sama sekali. Padahal hadis mengatakan, ya enggak? Hadis mengatakan khairun nas anfa'u linnas. Sebaik-baiknya manusia itu bisa memberikan manfaat kepada orang lain, kepada manusia. Itu sebaik-baiknya. Lah kalau waktu mudanya itu hanya digunakan untuk keluyuran, enggak menggoyo ke sana ke sini, ya. Setelah dibuat kemungkaran, kemaksiatan jadi sampah masyarakat. Ya, tidak ada guna sama sekali. Ibadahnya kurang. Jangan harap nanti saya maksimal waktu muda, Kak. Mayoritas itu hampir mayoritas. Ya enggak? Setiap pengajian itu, ya enggak? Yang paling banyak yang didatangi, yang paling banyak yang mendatangi pengajian itu paling banyak itu jarang per 40 tahun ke atas. Yang 15, 17, 20 paling jarang bisa dihitung. Bisa dihitung. Pada berapa banyak orang yang mati dalam keadaan muda. Ya, malah yang tua-tua itu kadang-kadang jarang. Kalau orang tua mati sih udah wajar, dekat ajal, dekat tanah. Tapi yang muda-muda ini, Mbah, paling susah, belajar pun paling susah. Belajar agama paling susah benar. Ya, digunakan untuk apa? Main itu, main ini dan lain sebagainya. Habis waktu digunakan. Sangat rugi sekali orang itu, ya. Gunakanlah waktu mudamu, waktu semangatmu sebelum datang waktu tuamu. Kalau kamu itu sudah tua, susah mau beribadah kemanapun susah. Berjalan apalagi rumahnya itu jalannya jauh dari masjid, paling susah sekali. Yang dekat saja pun kalau sudah tua itu paling susah untuk berjalan ke masjid. Makanya gunakanlah waktu mudanya, waktu biar. Kalau kita itu waktu mudanya itu kita giat beribadah, kita giat belajar, maka waktu tuanya itu sudah biasa kita. Sesuatu perkara yang sudah terbiasa kita perbuat, ya enggak? Walaupun kita itu melalui dalam waktu-waktu atau hari-hari, kita meninggalkan sedikit, itu pasti merasa ketagihan, merasa kehilangan. Maka dari itulah orang yang selalu istiqomah dalam melaksanakan waktu-waktu kebaikan tersebut, dia tidak akan meninggalkan barang secuil pun, biasanya gitu. Pandai mengatur waktunya itu. Yang keduanya, wa ghinaka qabla faqrika. Yang kedua, waktu kayamu sebelum tiba waktu miskinmu. Waktu kaya kita bisa bersedekah kemana-mana. Kalau orang kaya nunjuk saja sana, bangun yang masjid ya, orang pelaksananya, dananya ada.
Bangun ya TPA, tinggal 7 orang kaya ini 7. Nah, orang kaya. Makanya orang kaya yang dermawan masuk surganya duluan. Walaupun sudah dilampaui orang fakir miskin, orang fakir-fakir masuk surga, tapi dia kaya istilahnya, dia dermawan, surganya itu nilainya itu lebih besar daripada baik, surganya itu baik daripada orang miskin tersebut. Orang-orang yang kaya tinggal 7. Nah itu, bangun ya jalan, bangun ya masjid, bangun ya pesantren, tinggal 7 jari. Kalau sudah jatuh kere, sudah jatuh miskin, jangankan mau menunjuk ini, untuk makan setiap harinya paling susah. Nah itulah gunakan kesempatan itu, waktu tersebut, waktu kayamu, waktu diberi kemurahan rezeki oleh Allah Ta'ala, gunakanlah untuk beramal. Ya, mimma razaqnakum, ya, sesuatu yang sudah diberikan oleh Allah Ta'ala rezeki, gunakanlah semaksimal mungkin. Jangan kau sia-siakan. Ntar mah nanti kalau kita itu sudah tua, ntar mah nanti kalau kita sudah jatuh miskin, kamu tidak bisa beramal. Mumpung kamu masih sehat, diberi kelonggaran rezeki, kau naik haji lah, naik haji. Kalau kau datang kemiskinanmu datang menghampirimu, kehancuran itu datang menghampirimu, maka kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Kamu kere, sebelum kamu melaksanakan naik haji, kau akan dituntut kekayaanmu tersebut. Waktu kami itu beri keluasan rezeki, di mana rezeki itu gunakan. Ya, bahkan kalau menurut ilmu fikih tersebut, kita kaya kalau tidak naik haji, ya enggak. Begitu kere, jatuh kere tersebut, kita disuruh sampai mengemis-ngemis pun sampai suruh menaik haji. Karena tadi itu naik haji tersebut rukun Islam tersebut harus dilaksanakan bagi orang yang kaya. Bagi yang mampu kan kaya. Mampu itu banyak sekali. Mampu kendaraannya, mampu ongkosnya, mampu kesehatannya dan lain sebagainya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan hidayah kepada kita. Ini kalau kita teruskan panjang ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan, umur panjang, kita bisa memakai fasilitas Allah taala berikan, yaitu umur, hari, waktu tersebut yang Allah taala berikan kesempatan tersebut ya. Mudah-mudahan waktu kita, umur kita pada hari ini membawakan suatu keberkahan bagi kita. Allahumma amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan zakirin, hamdan syakirin, hamdan aimin, hamdan yafi ni'ama wa ikafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bairi jalalika wa adimi sultanik. Allahumma ghafir lana dunubana wali walidina wal masyana li ikhwanina wali ma'alina jami'in muslimin asmat mu'minina wal mu'minat. Allahumma ya Allah yasir lana fi umri dini wa dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Ya muqallibal qulub sabit qulubana ala dinika wa ala dini Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millati Ibrahim alaihi salam. Waghfir lana wa lahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma afina fi sairil badani dhahirun wa batinan fi afiyatin wa salamah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyata tamal afiyah wa qina aninnas ya Allah. Allahumma ja'alna wa alana wa aladana wa dzurriyyatana min ahli ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wal dhair. Allahumma salimna min afati dunya wal akhirah wa fitnatihima innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma adfa'na minal bala wal waba wal ghala wal fasya wal munkar wa syadaidal mihanal fitana ala maradas man la yadfa ghairuk. Allahumma kshifna minal bala wal waba wal ghala wal fasya wal munkar wa syadaidal mihanal fitana ala maradas man la yakshifuka ghairuk. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa dunya wal akhirah wa afiyatan fil jasadina wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fil rizqina taubatan qabla al maut wa maghfiratan ba'dal maut wa rahmatan indal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut ya Allah wa najatan minan nar wa afwan indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Da'wahum fi subhanakallahumma tahiyyatun fi salam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta
Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sallallahu alaihi wasallam. Rabbana